Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabawi dari kelompok 9. Saya di sini bertugas sebagai moderator dan saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yakni pertama Muhammad Nabawi, saya sendiri, kedua Fikri Awaludin, ketiga Nur Julpia Erlina, keempat Novia Risma Sapitri, dan yang kelima Nur Latifah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, yakni Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain, SPSI MPD, selaku dosen pengantar pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Masalah-masalah Aktual Pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Dengan adanya pendidikan, maka suatu negara akan bisa maju dan meningkat secara pesat. Karena pendidikan itu tonggak kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, suatu bangsa dikatakan maju ketika pendidikannya tertata dengan baik dan melahirkan bibit-bibit yang cerdas, supaya bisa mengembangkan bangsa dan negaranya sendiri. Apabila suatu negara memiliki sistem pendidikan yang masih cacat atau masih memiliki banyak masalah, maka harus segera diselesaikan permasalahannya agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan kekacauan akibat dari masalah pendidikan yang tak kunjung selesai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama, saya minta kepada Saudara Fikri Auludin untuk mempresentasikan materinya. Ya, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang mengizinkan saya untuk menyampaikan materi terkait pengertian pendidikan dan masalah pokok pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian pendidikan. Secara etimologi, dalam bahasa Inggris pendidikan disebut sebagai education, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu educatum. Educatum tersusun atas dua kata, yaitu dan duco. Kata artinya sebuah perkembangan dari dalam keluar, atau dari sedikit menjadi banyak. Sedangkan kata duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Secara garis besar, pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik dan mendapat imbuhan awalan pe dan akhiran an, yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Lanjut. Yang kedua ada masalah pokok pendidikan di Indonesia. Masalah pertama adalah masalah pemerataan pendidikan. Pendidikan yang merata adalah pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk bisa merasakan bagaimana rasanya belajar. Ada dua aspek penting dalam pemerataan pendidikan, yaitu equality dan equity. Masalah pokok yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Pendidikan akan dibilang bermutu jika pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Masalah pokok pendidikan yang ketiga adalah masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan lebih menitik beratkan pada suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran,
dikatakan efisiensinya tinggi. Apabila jika terjadi sebaliknya, maka efisiensinya dikatakan rendah. Masalah pokok yang keempat adalah masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan keperluan pembangunan nasional. Artinya, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia atau tenaga kerja belum tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan instansi atau perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Fikri Awaludin. Selanjutnya, saya minta kepada Nur Julpia Erlina untuk menyampaikan materinya. Ya, silakan. Terima kasih banyak pada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ada 5 faktor yang menjadi akar permasalahan rendahnya kualitas pendidikan nasional. Yang pertama, rendahnya komitmen pemerintah kepada dunia pendidik. Yang kedua, kekeliruan filosofis. Ada 3 persoalan mendasar yang dipersepsikan keliru oleh masyarakat. Yang pertama, apa pendidikan? Yang kedua, apa mutu pendidikan? Dan yang ketiga, apa produk pendidikan? Pemaknaan kepada pendidikan adalah proses bantuan kepada anak didik menuju kedewasaan. Yang ketiga, lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik atau pengajar. Yang keempat, manajemen pendidikan bersifat sentralistik, strukturalistik, dan birokratik. Yang kelima, sistem pembelajaran bersifat paternalistik, karismatik, militeristik, dan monolog. Materi selanjutnya, permasalahan aktual di Indonesia. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan yang pada saat ini kita hadapi perlu ditanggulangi secepatnya. Permasalahan aktual pendidikan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih pada Saudari Nur Julpia Erlina. Selanjutnya, saya minta kepada Novia Risma Sapitri untuk melanjutkannya. Ya, silakan. Terima kasih kepada moderator. Berikut adalah 4 masalah aktual pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Yang kedua, masalah kurikulum. Yang ketiga, masalah peranan guru. Yang keempat, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Pada Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian dipertegas lagi di dalam GBHN Butir 2A dan B tentang arah dan tujuan pendidikan bahwa yang dimaksud dengan manusia utuh adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani. Manusia yang memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan lingkungan dan masyarakat, dan konsentris dengan diri sendiri yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi. Adapun hambatan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut. Beban kurikulum sudah terlalu syarat. Pendidikan afektif sulit diprogramkan secara eksplisit. Pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu. Dan penilaian hasil pendidikan afektif tidak mudah. Yang kedua, masalah kurikulum. Begitu banyak masalah-masalah kurikulum dan pembelajaran yang dialami Indonesia.
Masalah-masalah ini turut andil dalam dampaknya terhadap pembelajaran dan pendidikan Indonesia. Berikut ini adalah 3 masalah kurikulum. Kurikulum pendidikan Indonesia terlalu kompleks, seringnya berganti nama, dan kurangnya sumber prinsip pengembangan. Yang ketiga, masalah peranan guru. Sejalan dengan pengembangan iptek yang pesat dan realisasinya yang dipandu oleh kurikulum yang selalu disempurnakan, maka guru sebagai suatu komponen sistem pendidikan juga harus berubah. Dari sisi kebutuhan murid, guru tidak mungkin seorang diri melayaninya. Untuk memandu proses pembelajaran murid, ia dibantu oleh sejumlah petugas lainnya seperti konselor atau guru BP, pustakawan, laporan, dan teknisi sumber belajar. Yang terakhir, masalah pendidikan dasar 9 tahun. Tujuan pendidikan dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar pada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Novia Risma Sapitri yang telah presentasikan materinya. Selanjutnya saya minta dengan hormat kepada Nur Latifah untuk menyampaikan materinya. Ya, silahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yaitu tentang permasalahan mutu pendidikan. Permasalahan mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan suatu sistem yang saling berpengaruh. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Pembahasan dalam hal ini didasarkan pada komponen masukan, proses, dan keluaran. Mutu masukan pendidikan dapat dilihat dari kesiapan murid dalam mendapatkan kesempatan pendidikan. Berdasarkan data Pusjas tahun 2004 menunjukkan bahwa sebagian siswa, 46%, berada dalam kategori tingkat kebugaran kurang dan 37% dalam tingkat kebugaran sedang. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi yang pertama, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas maupun kesejahteraannya. Yang kedua, sarana dan prasarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal. Yang ketiga, pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran. Dan yang keempat adalah proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Nur Latifah yang telah mempresentasikan materinya. Jadi dapat kita simpulkan dari presentasi kali ini bahwa banyak sekali faktor yang menjadikan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang bersifat teknis diantaranya adalah rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, mahalnya biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesejahteraan guru, dan kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Namun, sebenarnya yang menjadi masalah mendasar dari pendidikan di Indonesia adalah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri yang menjadikan siswa sebagai objek. Sehingga manusia yang dihasilkan dari sistem ini adalah manusia yang hanya siap untuk memenuhi kebutuhan zaman dan bukannya bersikap kritis terhadap zamannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kami kelompok 9 mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau
dalam presentasi kami ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Harap dimaklumi karena kami masih pemula. Ya, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.